Selamat datang dan selamat berjumpa dalam refleksi kita bersama. Dan sungguh luar biasa bahwa dalam kesibukan, dalam segala kesulitan, kita bisa bersatu dalam media yang sebelumnya kita mungkin tidak memandangnya cukup penting. Sekarang kita boleh menikmatinya, dan kuasa Tuhan menyatukan kita juga di sini. Dalam pertemuan ini kita bergabung bersama dengan saudara-saudara KUKS, saudara-saudari KUKS dari berbagai wilayah, dan juga hadir di antara kita juga saudara-saudari kita dari keluarga Awam Pasionis di Bandung. Untuk membuka seluruh rangkaian refleksi kita pada malam hari ini, mari kita membukanya dengan doa, dan selanjutnya para frater akan menyanyikan lagu Mars KUKS. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Kau berikan kepada kami dalam seluruh perjalanan hidup kami hingga pada hari ini. Engkau menyatukan kami dalam satu iman akan Yesus Kristus Putramu yang telah rela datang ke dunia, wafat di kayu salib, untuk menunjukkan cintamu yang teramat agung bagi keselamatan kami umat manusia. Kini kami sedang menjalani masa Prapaskah, masa di mana kami ingin terlibat dalam memikul salib putramu. Masa di mana kami merenungkan dan menghayati dalam kehidupan kami pribadi, juga melalui tindakan berbagi kasih kami kepada sesama kami. Semoga permenungan bersama ini membangkitkan semangat di dalam diri kami untuk terus menyatukan diri kami bersama dengan segenap umat-Mu, dan sekaligus untuk juga dengan sabar menjalani hari-hari penderitaan kami, teristimewa di tengah tantangan akibat virus corona ini. Hadirlah di tengah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pikiran, hati, dan seluruh diri kami terbuka akan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para frater, silakan
Baik, Pak Frater, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang suaranya kurang terlalu jelas. Mungkin karena mikrofonnya agak jauh. Itulah lagu Mars KUKS. Sebelum kita melanjutkan dengan refleksi, mari kita juga mengikuti bersama di tempat kita masing-masing ini. Para frater akan menuntun kita untuk relaksasi otak dulu, supaya kita bisa memasuki refleksi ini dengan penuh semangat. Mari silakan para frater, silakan. Mana fraternya? Halo? Sudah siap? Oke. Nggak di-unmute semua. Cuwi-cuwi. Frater, suaranya. Suka dan duka kita selalu
Baik, terima kasih para frater. Kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudari Romo. Ya, meskipun kurang jelas, tapi semangatnya kita bisa lihat. Dan terima kasih sudah ikut. Mantap. Nah, ada Monica juga, si kecil itu ikut terlibat. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ya, kita akan memulai refleksi kita. Sebelum kita memasuki refleksi ini, saya akan menayangkan sebuah video yang dipotong-potong kemudian menjadi satu untuk mengambil inti dari mengajak kita untuk melihat kembali tentang perjalanan penderitaan Yesus sendiri. Apakah bisa dilihat videonya? Mau saran videonya dibuka dulu baru di-share mau. Sudah buka belum? Sudah terlihat belum? Belum. Romo stop dulu share-nya, Romo buka dulu videonya, di pause baru di-share. Terlihat enggak? Belum. Sabar. Nah, apakah bisa lihat sekarang? nah ini baru betul. Bisa? Sudah. Ya. Oke. Hilang. Dion. Apa? Oh, Udah motong kepala. Telinga. Oke. Kelihatan. Mesti video jangan. Tapi tidak di sini.
begitu. Kalau mudah clear, sehingga sinyalnya kurang. Tidak lihat. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari cuplikan singkat video yang sudah kita Ya, itu kenapa? lihat tadi, kita menyaksikan Apanya ini? Aduh. Yesus Bu, yang menjalani penderitaannya, dan itu semua adalah tentang kasih sebagaimana tema yang akan kita refleksikan. your video is stopped. Kenapa stop? Sebentar. Tadi muncul sebentar lalu. Ini siapa ya? Halo? Hah? Itu Pater Gabriel, Pater Aven. Oh, Pater Gabriel. Oh, Iya, Oh, yang iPhone ini ya? iya. Iya, betul. Oh ya, sorry. Maklum, Iya. Sorry. saya tidak bisa dengar. Oh, Ya udah begitu saja. Pak Markus, apa bisa lihat ini? Halo? Sudah Bisa? Pater. Bisa? Sudah. Oh ya. Pesan kasih dari tadi. Baik, para pater, Pak Markus, Bapak Ibu, saudara-saudari, refleksi kita sore hari ini adalah tentang pesan kasih dari salib. Kurang lebih yang bisa saya
angkat untuk jadi bahan refleksi kita adalah beberapa poin ini. Tentu masih sangat banyak poin lain yang bisa kita ambil untuk dijadikan bahan refleksi kita. Lebih daripada itu, saya ingin mengatakan bahwa ini sungguh-sungguh sebuah refleksi. Jadi tidak banyak teori yang diungkapkan di dalam ini, lebih mengajak kita untuk merenungkan pesan kasih dari salib ini. Yang pertama, kita akan melihat salib sebagai pesan kasih Allah kepada umat manusia. Kedua, salib sebagai pesan kasih Allah yang memberi harapan. Ketiga, salib pesan kasih Allah yang mengalirkan pengampunan. Keempat, salib pesan kasih Allah yang mendatangkan Firdaus. Dan terakhir, salib sebagai pesan kasih Allah yang memanggil kita untuk berbela rasa. Kita mulai dari refleksi bagian pertama. Salib adalah pesan kasih Allah kepada umat manusia. Kita mengimani bahwa Allah adalah kasih. Kita juga merasakan tentang Allah yang adalah kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Injil Yohanes, di sana yang menjadi tema umum adalah tentang kasih. Ya, tentang rasa yang mampu menyatukan semua orang, yang dapat menghancur leburkan dan merobohkan segala tembok prasangka buruk. Allah adalah kasih, dan karena itu kasih tidak dapat dipisahkan dari Allah. Sifat dari kasih Allah itu adalah tetap, kekal, dan tidak terbatas. Salah satu bukti dari kasih Allah itu adalah ketika Ia menunjukkan cintanya kepada manusia yang berdosa. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tentu saja harus dipahami bahwa dalam hal ini Allah tidak mencintai dosa. Yang Allah cintai adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Salah satu sifat dari cinta tentu saja menuntut kebencian terhadap apa yang menghancurkan objek dari cinta itu. Cinta sejati bagi orang berdosa menuntut kebencian sejati akan dosa. Dan kita pun diundang untuk memperbaiki diri, membuat diri kita sebaik mungkin sejalan dengan kehendak Allah. Salib sebagai ungkapan kasih yang tertinggi atau ungkapan tertinggi dari kasih Allah. Tidak ada bukti yang lebih besar tentang kasih Allah selain yang diungkapkan di kayu salib. Yohanes menulis, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kebenaran Kristen yang paling mendasar terungkap secara jelas pada diri Yesus yang memberikan hidupnya demi cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Dan ini menjadi pesan utama dari seluruh Injil sesungguhnya. Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia selamat melalui Dia. Salib Kristus dengan semua rasa sakit dan siksaan yang dialaminya, sebenarnya pertama-tama adalah tanda kasih Allah bagi dunia. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Injil kisah sengsara Yesus nanti yang akan kita dengarkan pada Minggu Palma dan pada Jumat Agung, ketika memberikan hidupnya, Yesus berseru, sudah selesai. Apa artinya bagi kita?
Cinta yang telah membawa Yesus ke dunia diungkapkan dalam tindakan akhir dari cinta. Tindakan akhir dari cinta itu memberi hidup sampai akhir bagi sesama. Dalam pemberian diri yang total ini, Yesus menyelesaikan misi kasih Allah. Ini adalah jantung dari Injil, dan disinilah letak terdalam dari panggilan kita sebagai murid Yesus. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita melihat sekarang salib sebagai pesan kasih Allah yang memberi harapan. Salib Kristus adalah tanda cinta Allah yang memberi harapan kepada manusia. Tanda cinta yang menunjukkan bahwa selalu ada harapan. Dan untuk menunjukkan kepastian dari harapan itu, Yesus memberikan hidupnya. Ia mengorbankan hidupnya. Yesus mati dengan cinta dan pengampunan di dalam hatinya. Bagaimana ia wafat adalah ringkasan dan puncak dari bagaimana ia hidup. Bagaimana ia wafat adalah penyelesaian dan pemenuhan misinya untuk mencintai. Misinya untuk membawa kasih Allah turun ke bumi. Misinya untuk membawa harapan kepada dunia, kepada kita. Misi Yesus tidak hanya memberitahu semua orang bahwa Allah adalah kasih, tetapi juga untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa betapa nyata dan hangat, betapa kuat dan konsisten, betapa baik dan peduli, betapa sabar dan abadi kasih Allah bagi mereka. Salib Kristus adalah kisah cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kebaikan yang menang atas kejahatan, cinta yang mengalahkan kebencian, dan kebangkitan yang mengubah kematian. Ini adalah harapan. Salib Kristus adalah sebuah kepastian tentang kisah cinta abadi Yesus, yang mati untuk apa yang ia percayai, mati untuk apa yang ia hidupi, mati karena ia telah menghidupi, mati dengan kata-kata kasih dan pengampunan di bibirnya. Ini adalah harapan. Nah, mari kita melihat gambar ini. Bisa melihat dengan jelas gambar ini, Pak Markus? Bisa, Ya. bisa. Mau. Nah, Ya, Pater. ya baik, Pak Ternaris, terima kasih. Ini adalah gambar yang saya ambil waktu saya foto waktu tahun 2017. Waktu itu saya di Biara Pasionis di Sydney. Ini gambar dibuat oleh seorang pastor namanya Pastor Chris Monahan, CP. Dan ia membuatnya dari potongan-potongan pecahan kaca. Jadi ada kaca jendela di biara itu yang dibuang ke sampah, ke tempat sampah. Lalu ia memungut pecahan-pecahan kaca itu dan ia menyusun di atas kanva dan jadilah seperti ini. Apa yang menarik yang bisa dikatakan terkait dengan ini? Saya merefleksikan gambar ini sedang menyoroti bagaimana salib Kristus adalah kisah tentang kasih Allah bagi kita. Kita menyadari bahwa kita semua ini lemah. Tetapi dalam tangan kasih Allah kita semua menjadi kuat. Cinta dan kasih Allah terus mengangkat kita ketika kita jatuh. Dan Yesus dengan salibnya telah mengambil pecahan-pecahan dari diri kita, menyusun lagi dan membuat kita menjadi baru. Sesungguhnya kita ini adalah pecahan-pecahan kaca yang dibuang. Tetapi Yesus mengambilnya melalui salib dan menyusun kita kembali menjadi seperti saat ini. Nah, berikut ini ada sebuah gambar juga. Ada gadis kecil. Ini balon ini. Ya. Kalau lihat rambutnya ini menuju ke depan seperti itu berarti ada angin yang meniup ya dari arah sini. Kalau kita bisa lihat. Nah.
Nah, gambar gadis dengan balon berbentuk hati berwarna merah ini dibuat oleh Banksy namanya, seorang seniman grafiti. Kita melihat bahwa balon berbentuk hati berwarna merah ini terbang menjauh dari gadis kecil itu. Artinya lepas dari tangan gadis ini. Ini. Nah, ini menggambarkan situasi di banyak bagian dari dunia kita saat ini, di mana sebuah hati, mimpi, aspirasi, harapan, dan cinta terbang menjauh dari kita. Tetapi Banksy menyiratkan bahwa bagi gadis dengan balon merah itu selalu ada harapan. Baginya balon itu tidak akan pergi terlalu jauh. Ada yang bisa melihat mengapa dikatakan bahwa selalu ada harapan dari gambar ini? Ya, Anginnya sebelah kiri itu. ya, ke depan. Bahwa gadis ini akan bisa dapatkan lagi balon ini, apa yang dibuat oleh Banksy dalam keseluruhan lukisan ini? Apa yang dia buat? Ada tulisan itu dari Always Hope. Ya, jadi ada tulisan ini. Lihat nih, there is always hope. Oh. Ya, jadi selalu ada harapan betapapun sulitnya hidup, betapapun badai menerjang kita, selalu ada harapan. Dan sebagai umat Kristiani, kita memahami harapan itu datang dari salib Kristus. Ya. Gambar gadis dengan balon berwarna merah di atas meyakinkan kita bahwa salib Kristus adalah kisah kasih Tuhan yang selalu memberi harapan untuk kita. Bahwa dalam setiap kesedihan, kesulitan, beban hidup, penderitaan, dan lain-lain, kita diingatkan melalui salib bahwa rasa sakit kita juga adalah rasa sakit Allah. Sengsara Yesus mengingatkan kita bahwa tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada penyiksaan, tidak ada penderitaan yang akan mengalahkan kita. Salib berdiri sebagai tanda bahwa kesengsaraan kita dapat menjadi bekas luka penyembuhan yang membawa kehidupan bagi diri kita sendiri dan bagi sesama. Sekarang mari kita melihat salib sebagai pesan kasih Allah yang mengalirkan pengampunan. Ada yang masih ingat kan ada 7 sabda Yesus dari salib nih. Kata-kata yang Yesus sampaikan dari salib. Ada yang masih ingat kata kalimat pertama atau sabda pertama itu tentang apa? Ada 7 sabda yang diungkapkan Yesus dari salib, di kayu salib. Sabda pertama yang diungkapkan oleh Yesus, ada yang masih ingat tentang apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Luar biasa. Tepuk tangan. Benar Ibu, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Ya, ya. Betul kan, Romo? Ya, betul, betul. Yang lain yang Betul tidak ya, jawab, Romo? saya yakin betul juga. Ya. Jadi kata-kata pertama Yesus dari salib adalah tentang pengampunan. Ya, Bapa, ampunilah mereka Kenapa? karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berbuat, ya, atau lakukan. Nah, ini adalah kata-kata pertama atau sabda pertama yang diucapkan Yesus. Yesus mati supaya dosa-dosa kita diampuni, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Pada puncak penderitaan fisiknya, ketika harus bergulat dengan maut, pada saat-saat terakhirnya di bumi, cinta Yesus semakin berkobar-kobar pada kita, dengan meminta Bapanya untuk mengampuni dosa kita. Yesus sekali lagi mengajar kita tentang pengampunan sejati. Ia menegaskan kembali apa yang pernah ia ajarkan tentang pengampunan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada yang masih ingat nih, ajaran apa yang disampaikan oleh Yesus tentang pengampunan? Salah satunya, di mana? Di mana Yesus omong tentang pengampunan? Di Injil. Tidak usah sebut. Yohanes 1. Tidak usah sebut Injilnya, sebut temanya saja dalam apa? Supaya mudah, ya. Ketika apa? Waktu apa? Atau tentang apa? Ketika Petrus bertanya tentang pengampunan.
Ya, benar. Ya, dikatakan tentang pengampunan itu 70 kali 7 kali. 7 Ya. kali, 7 Ya. kali. Ya. Ya. Lalu ada lagi yang sehari-hari ini kita ucapkan Jika ini. jika minta baju, berilah jubah. Jika disuruh jalan 1 kilo, jalanlah 2 kilo. Yang tentang pengampunan. Pak Markus, Tentang tentang pengampun, mau pengampunan. jalan kemana ini? Ampunilah musuhmu. Kasihinya musuhmu. Ya, ampunilah musuhmu. Apalagi? Palangkaraya bagaimana? Ya itu tadi Ya, itu. nggak dengar ya. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ada lagi yang setiap hari kita doakan nih? Bapa kami, ampunilah Ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Iya, benar. Bapa kami. Ya, pada waktu Bapa kami. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa tampilkan. Ya. Ketika mengajar murid-muridnya berdoa, Yesus berbicara tentang pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika ditanya Petrus tentang berapa kali harus memaafkan seseorang, Yesus menjawab 7 kali, 70 kali. 77 kali. Ya. 10 kali 7 kali. Ya, ketika perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, ini paternaris dan kami para pastor waktu mengangkat piala itu mengucapkan kalimat ini juga, ya. Lalu ketika orang banyak membawa kepadanya seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina dan hendak dirajam, Yesus mengampuni dan membebaskan perempuan itu dari hukuman akibat dosanya. Dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, jadi ini berupa tindakan yang dilakukan oleh Yesus ini dalam pengampunan ini. Yang dari atas itu dalam bentuk pengajaran dan doa, sedangkan ini dalam bentuk aksinya, mengampuni. Di atas kayu salib. Di atas kayu salib, ya sudah tadi itu yang pertama yang kita refleksikan. Kata-kata Yesus ini juga, kata-kata yang di atas kayu salib tadi itu, yang Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu adalah ajakan bagi kita untuk menciptakan kehidupan yang damai dengan saling memaafkan dan saling mengampuni. Dan setelah kebangkitan, Yesus menegaskan kembali mengenai pengampunan ini. Ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, setelah menyampaikan salam damai sejahtera bagi kamu, ia meneruskan dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, itu yang disampaikan oleh Yesus. Kita sudah melihat bahwa tentang pengampunan ini begitu banyak. Gak mungkin langsung jawab-jawaban. Buka-buka sih mereka. Pakai gak cuci. Mengampuni sesama yang bersalah kepada kita adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Tentu saja. Kita menyaksikan begitu banyak pertengkaran dalam rumah tangga, retaknya hubungan antara pribadi dalam komunitas, hilangnya persahabatan dan pecahnya perang antar kelompok, etnis, suku, dan bangsa karena balas dendam dan sulitnya mengampuni. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk merenungkan, menghayati, dan melaksanakan panggilan Tuhan untuk saling mengampuni. Sebab saling mengampuni adalah salah satu wujud dari iman dan kasih kita kepada Tuhan. Pengalaman membuktikan bahwa pengampunan yang tulus akan membebaskan kita. Pengampunan membebaskan kita dari masa lalu yang buruk dan membuka ruang di jiwa kita untuk kehidupan yang baru. Saya beberapa kali mendengar sharing pengalaman dari Pak Markus, juga dari beberapa anggota KUKS yang terbebas dari dendam. Pak Markus sendiri mengalaminya. Setelah ia berani mengampuni,
Sejak saat itu ia merasa bebas dan pertumbuhan KUKS menjadi pesat. Ya. Jadi pengalaman kita masing-masing pasti kita rasakan ketika kita sudah mengampuni, kita terbebas dari segala beban dalam diri kita dan hidup kita menjadi lebih baik. Maya. Baik. Berikutnya adalah salib, pesan kasih Allah yang mendatangkan Firdaus. Saya tidak akan menjelaskan mengenai Firdaus itu apa. Kita tahu konsepnya tentang Firdaus kurang lebih tentang surga begitu. Nah, ada yang ingat tentang Firdaus nih? Ketika omong tentang Firdaus nih, ada yang ingat apa yang Yesus omong di salib itu? Kepada siapa? Kepada penyamun yang di sebelah kanannya. Kepada Kepada penyamun penyamun yang di sebelah kanannya. ya, kepada penyamun yang di sebelah kanannya. Apa kata-katanya kurang lebih? Tidak harus persis. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku masuk ke Firdaus. Firdaus. Luar biasa. Benar. Ya. Hari ini juga engkau berada bersama dengan aku dalam Firdaus. Ya. Terima kasih banyak untuk umat yang hebat. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, ia diejek oleh para pemimpin agama Yahudi, para prajurit Romawi, dan sebagian besar rakyat yang menyaksikan peristiwa itu di Golgota. Bahkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia menambah jumlah cemoohan dan ejekan itu. Namun penjahat lain yang di sebelah kanan yang tadi sudah disebutkan, merasakan bahwa Yesus sedang diperlakukan tidak adil. Ia menegur penjahat yang menghujat Yesus itu dan kemudian setelah berbicara bahwa Yesus tidak bersalah dan tidak layak dihukum, ia memohon dengan rendah hati kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan Sebagai raja. ya, sebagai Raja. Markus ya. Itu Markusnya. Tersentuh oleh sikap tobat dan pengakuan iman penjahat itu, Yesus berpaling kepadanya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pertobatan dan pengakuan iman penjahat itu mendapatkan tanggapan dari Yesus lebih dari yang pernah ia bayangkan. Ya. Penjahat itu meminta Yesus untuk mengingatnya nanti dalam 10 tahun atau 15 tahun atau 50 tahun atau di masa yang akan datang pada saat ia akan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi Yesus meyakinkan penjahat itu bahwa ia akan membawanya ke surga bukan nanti, dalam 10 tahun atau 15 tahun atau 50 tahun atau di masa yang akan datang, melainkan hari itu juga. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kisah penjahat yang bertobat ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati menyenangkan Tuhan. Orang banyak, para hakim, tentara, dan penjahat lain yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya. Mereka tidak dapat melihat siapa Yesus sebenarnya karena mereka termakan oleh kesombongan, kebencian, dan egoisme. Penjahat yang bertobat itu dalam kerendahan hatinya sebagai seorang yang pernah gagal melakukan kebaikan dapat melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dan itu semua karena kerendahan hati. Meskipun kita harus belajar banyak tentang pengetahuan iman kita, pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan datang dari kepercayaan sederhana, Yesus, ingatlah aku. Dan Yesus mewujudkan rahmat Allah berkata kepada kita, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Inilah yang harus selalu menjadi keyakinan kita. Kita dipersilakan ada bersama dengan Dia di dalam Firdaus bukan pertama-tama karena kita memiliki pengetahuan yang benar tentang iman kita, tetapi karena Allah adalah kasih dan kita menaruh kepercayaan kepada Yesus. Jadi,
kita diselamatkan dan akan ada bersama-sama Yesus di dalam Firdaus. Pertama-tama, karena Allah mengasihi kita. Selanjutnya, karena iman dan perbuatan baik kita. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita melanjutkan pada refleksi bagian terakhir ini, mari kita sejenak mendengarkan para frater akan menyanyikan sebuah lagu. Ada menyanyi. Ya, frater nyanyi. Tetapi gimana? Itu masuk di air itu ada siram. Silakan, frater. Frater masih ada tidak? Hadir. Ya, agak dekat dengan ini kamera karena kurang tangkap suaranya tadi. Sabar. Ya, karena mikrofonnya kan dari kamera. Frater Dedi bisa kameranya dipegang, arahkan ke mereka begitu, jalan. Ada pekerjaan. Ya, di jalan. Nah, pelan-pelan, jangan digoyang, itu terlalu geraknya terlalu cepat, pelan-pelan. Oke, mulai. Siap.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, baik. Ya. Itu kata-katanya udah ganti tuh. Ya, ya, Komunitas Utusan Karya Sehati. Ya, udah diganti. Oke, baik. Ada lihat ini? Pak Markus bisa lihat? Belum. Oh, belum lihat. Kita lanjutkan pada refleksi berikutnya. Ini bisa lihat? Sudah. Ya. Sudah? Yang memanggil kita untuk berbela rasa. Ya. Ini tidak akan banyak karena saya tahu Awam Pasionis juga komunitas Utusan Karya Sehati ini punya hati yang baik ya, sehingga sudah banyak karya-karya pribadi maupun komunitas yang dilakukan untuk berbela rasa ini. Nah, panggilan untuk berbela rasa adalah perwujudan nyata dari pesan kasih dari salib. Salib Kristus memanggil kita untuk berbuat sesuatu untuk meringankan beban hidup orang-orang yang tersalib di zaman ini. Alasan mengapa kita harus berbela rasa adalah keyakinan bahwa di mana penderitaan dan kematian berada, di sana bersemi juga kehidupan. Undangan untuk berbela rasa sebagai ungkapan cinta sejati lahir juga dari kesadaran bahwa kita adalah satu tubuh, dan karena itu penderitaan orang lain adalah milik kita. Di atas semua itu tentu saja, karena Allah telah berbela rasa dengan kita melalui salib, maka kita pun dipanggil untuk melakukan yang sama kepada orang-orang yang mengharapkan uluran tangan kasih kita. Hidup bukan tentang menyimpan sesuatu, tetapi tentang membagikan sesuatu. Hari ini saya share di Instagram dengan Facebook, juga di story WA saya ini. Ya. Inti pesan kasih dari salib sesungguhnya adalah tentang memberi diri sebagai ungkapan cinta sejati. Di kayu salib, Yesus menunjukkan cinta sejati itu dalam pemberian diri yang total. Kita memberi, tetapi sedikit jika kita berikan hanyalah barang-barang kita. Ketika kita memberi diri kita sendiri, kita benar-benar memberi. Komunitas Utusan Karya Sehati, Awam Pasionis, saya tahu sudah banyak melakukan apa yang disebut pemberian diri ini. Pengorbanan-pengorbanan demi sesama yang dilakukan sungguh banyak terjadi di dalam komunitas-komunitas ini. Maka panggilan bagi kita semua untuk terus mengembangkan semangat ini. Pilihan kita untuk berbela rasa dengan orang-orang yang hampir tidak memiliki harta apapun, yang tidak tahu masa depan mereka, yang menderita, yang tersalib zaman ini, menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk menjalani hidup adalah dengan menjalani saat ini dengan penuh rasa syukur. Dan perwujudan dari rasa syukur itu kita ungkapkan dengan tindakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sedang menjalani masa prapaskah. Masa ini selain memanggil kita untuk bertobat, juga mengundang kita untuk berbela rasa dengan tindakan amal kasih. Masa prapaskah kali ini juga kita jalani di tengah meluasnya penderitaan
akibat pandemi virus corona. Tahun lalu, sebagian dari masa puasa itu ya kita jalani dengan ancaman, tantangan, kesulitan akibat pandemi virus corona ini. Situasi ini semakin nyata mengundang kita untuk merenungkan salib Kristus, membangun sikap tobat, dan mengulurkan tangan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tentu ajakan ini bukan baru. Kita sudah banyak melakukannya juga. Saya lihat banyak aksi-aksi mengumpul sembako, baik di dalam KUKS maupun di Abang Pasionis, juga di paroki-paroki, di lingkungan-lingkungan, di kelompok-kelompok tertentu, untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Ini sungguh sebuah tindakan yang luar biasa, dan inilah menjadi praktek nyata dari bagaimana kita menghidupi pesan Yesus di kayu salib itu. Tentang pemberian diri yang total, tentang bagaimana kita hadir sebagai penyelamat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya ini yang saya dapatkan dari berbagai grup WhatsApp yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Saya ingatkan lagi, mungkin dalam kondisi ini bisa lebih bagus daripada selama ini dikirim di WA, orang baca lewat-lewat begitu saja. Ya. Bang, supaya gede begitu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan sebagai kesimpulan dalam seluruh proses ini, refleksi kita ini? Mari kita ikuti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Pada masa puasa ini, Prapaskah ini, mari kita isi dengan ini. Puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang, dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Puasa dari kekecewaan dan tidak puas. Penuhi diri kita dengan rasa syukur. Puasa dari amarah, dan mari kita memenuhi diri kita dengan sikap taat dan sabar. Puasa dari pesimis, dan penuhilah dengan optimis. Puasa dari khawatir, dan penuhilah diri kita dengan percaya pada Tuhan. Puasa dari meratap dan mengeluh. Mari nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Puasa dari stres, dan penuhilah diri kita dengan doa. Puasa dari kesedihan dan kepahitan. Penuhi hati kita dengan sukacita. Puasa dari egois, dan gantilah dengan bela rasa pada yang lain. Puasa dari sikap tidak bisa mengampuni dan balas dendam. Gantilah dengan perdamaian dan pengampunan. Puasa berbicara banyak, penuhilah diri dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Para pater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu kurang lebih refleksi yang bisa kita jalani bersama. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa murni refleksi ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung. Dan mari kita mendengarkan sebuah lagu dari para frater. Lagunya ini tentang salib yang sudah mereka siapkan, sekaligus menjadi permenungan kita. Para frater sudah? Siap. Ya, mulai. Bagus, selalu siap. Mati itu? Suaranya. Frater. Selalu
Sudah. Baik, terima kasih para frater untuk lagunya yang memperkuat permenungan kita pada saat ini. Para frater sudah habis lagunya. Siapa tahu ada lagu yang dilatih, nanti kecewa ya Pak Markus, Bapak Ibu. Lagunya habis Romo, tapi ada beberapa ice breaking. Boleh coba satu ya, biar setelah ini setelah selesai ini bisa makan banyak. Hari Jumat sudah mau lewat nih. Ya, Bapak Ibu yang kelaparan, lihat para frater masih semangat, semoga menjadi kenyang. Mamul, Potong babi. yang in. Babi guling. Dua juga boleh, Romo. Kirim-kirim ya. Ini lagu apa, frater? Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Aku terus Jesus. Yesus. Aku Aku cinta Yesus. Ya.
Ini para frater, tepuk tangan sendiri. Saya belum minta tepuk tangan. Ya, kita tepuk tangan. Mereka sudah tepuk tangan duluan sendiri. Saya lihat Monica tadi ada ini, ada tulisan bagus, gambar bagus. Kalah saya ini. Iya, Nah, ini ada. Saya kasih Allah ada itu. Nah, ada. Ya. Nah, itu Monica. Tunjuk gambarnya Monica. Apa tadi itu? Roma, jadi aku gambar. Nah, cinta kasih Allah. Oh, luar biasa. Bagus sekali. Hidup dengan cinta Allah. Nih, Monica sudah merangkumnya dengan sangat baik. Aku pikir suster ini. Rupanya baju biasa. Ini Beben juga. Bebennya juga yang gambar kan tadi. Halo, Ben. Ya. Oke, baik Pak Markus, Pater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Itu kurang lebih materi yang sudah kita refleksikan bersama. Semoga berguna untuk kita. Dan mungkin ada yang mau disampaikan. Sharing singkat tapi 1 menit 1 orang. Pak Markus? Iya, Mo. Ya. Pada dasarnya tadi yang slide yang ke kupasan yang terakhir mengenai bela rasa itu memang sangat perlu. Jadi poin yang terakhir itu memang timbulnya adalah konteksnya adalah kita mau dan kita tulus untuk berbela rasa, artinya ya tanpa punya tujuan maksud tertentu atau pamrih begitu. Jadi renungan dalam hari ini adalah memang sangat benar. Terus jadi kelihatannya tadi mati ini ya. Saya ulangi lagi poin yang dijelaskan sama Romo Aven tadi, bela rasa itu
memang kita perlu unsur mau dan tulus. Jadi betul-betul poin yang tanpa ada maksud tertentu atau punya tujuan untuk pamrih. Terus yang poin yang kedua yang saya ambil tadi slide yang masih poin yang ke-15, slide 15 tadi, kurang menyadarinya di antara kita sebagai iman Katolik itu mengerti arti salib itu yang sebenarnya. Kasih Yesus yang menyelamatkan atas dosa itu kurang dipahami. Jadi mereka selalu berkecimpung masalah dosa dan masalah untuk mengampuni itu selalu bilang sulit, sulit, dan sulit. Hari ini saya punya 3 minta dukungan doa dari anggota KUK juga. 1 ingin mengampuni suaminya, 1 ingin mengampuni kakak iparnya, dan 1 lagi untuk bisa mengampuni anaknya yang mengasingkan begitu. Jadi memang untuk mengampuni seperti Yesus bisa mengampuni itu kita masih perlu memahami arti salib itu sebenarnya. Itu Romo. Itu yang saya utarakan, Romo. Baik, terima kasih Pak Markus untuk responnya, untuk saran juga, kemudian permintaan doa dari beberapa orang ternyata memang benar bahwa mengampuni itu tidak mudah dan proses ya. Tapi kita harus terus berusaha, kita harus terus berjuang, karena menurut orang-orang yang paham baik itu dengan pengalaman bahwa pengampunan itu kita maksudnya untuk membebaskan orang, tapi sesungguhnya membebaskan kita sendiri, terutama kita sebagai manusia ini, membebaskan diri dari dendam dan amarah itu. Mungkin ada respon lain? Saya mencoba, Romo. Ya, 1 menit ya. Ya, terima kasih Romo Aven. Ya. Setelah saya mendengarkan refleksi yang diberikan renungan Romo Aven di malam hari ini, dari poin 1 sampai 5 dari salib Yesus, saya tersentuh pada yang ketiga, yaitu pengampunan. Di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, itu sebetulnya tidak mudah, memang seperti yang Romo katakan, memberikan pengampunan kepada seseorang. Karena biasanya kita kalau mengampuni itu mesti ada syaratnya. Padahal Tuhan Yesus mengatakan kita mengampuni itu harus tanpa syarat dan tanpa batas. Itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak jemu-jemunya selalu belajar dan belajar untuk mengampuni siapa saja, itu pasti bisa. Bersama kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus, kita pasti bisa untuk mengampuni sesama. Itu dulu Romo. Mungkin lainnya lagi nanti. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan dan luar biasa saran sekaligus pengalaman singkatnya. Silakan, mungkin masih ada yang lain. Palangkaraya mau. Palangkaraya, kami persilakan. Hampir mirip-mirip sama Eyang In mengenai pengampunan. Ya. Barangkali kalau pemahaman pribadi, bahwasannya apabila kasih Allah, cinta Allah itu benar-benar sudah meresap dalam pribadi setiap orang, maka menurut saya akan mudahlah untuk pribadi itu bisa mengampuni. Kalau benar-benar kasih Allah itu bisa meresap, orang yang pribadi itu mengerti akan cinta Allah. Dan juga kita secara pribadi pun itu juga sebisanya merasa diampuni. Karena Tuhan kan Maha Pengampun. Jadi itu ungkapan rasa syukur atas kasih Allah dan cinta Allah melalui salib. Demikian Romo. Baik, mantap. terima kasih. Ada 2 poin yang
disampaikan itu bagus sekali. Sekaligus menegaskan apa yang sudah kita refleksikan bersama bahwa pesan kasih dari salib itu salah satunya kan pesan pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita yang sudah mengalami pengampunan itu kemudian mempunyai tugas juga untuk mengampuni orang lain. Tentu saja bahwa terkait dengan poin kedua, bahwa pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah tanda kasih-Nya yang besar atas kita. Keterbukaan kita untuk menerima kasih itu dan memahami bahwa benar kita dicintai oleh Tuhan, maka memungkinkan kita untuk juga kemudian bisa mengampuni. Tentu dengan perjuangan-perjuangan kita. Bagus, terima kasih banyak. Mau nambah, mau Ningsi. ngasih Silakan. tambahan, mau. Ya. Oke, saya mau nambah dari poinnya Mbak Ningsi Palangkaraya. Secara pribadi, saya dulu juga untuk mengampuni itu sangat sulit. Dan mungkin saya nangis ataupun peristiwa itu akan terulang-ulang dan mungkin pada saat tidur malam pun kita akan terjaga untuk mengingat orang itu telah menghina atau menyakiti kita, ya toh. Pasti setiap pribadi orang mengalami hal itu untuk hal yang merasa disakiti. Poinnya yang kita ambil adalah jika ketemu orang yang bersangkutan itu, tetap kita sadar adalah kasih Allah besar pada diri kita. Jadi poinnya kalau kita bisa merasakan kasih Allah besar pada diri kita, pasti timbul diri kita untuk mengampuni orang itu. Itu secara utuh dan jelas. Jadi kita bisa membayangkan langsung hati kita bilang, orang itu belum bisa merasakan kasih karunia Allah. Dan kita merasakan kasih Allah lebih dulu. Itu Moro. Terima kasih, Mo. Baik, terima kasih Pak Markus. Saya mohon satu dari keluarga Awam Pasenis. Waktu kita 10 menit lagi ya. Untuk mengakhiri refleksi ini. Salah satu dari Awam Pasenis. Kemudian saya minta kalau masih ada Romo Naris. Saya mohon Romo Naris untuk menyampaikan semacam satu dua hal penting untuk kita semua. Oke, sebelum Romo Naris, saya mohon salah satu dari keluarga Awam Pasenis, silakan. Ada? Jangan malu-malu. Kita saudara kok, jangan malu-malu. Boleh ya? Belum di ke apanya nih? Belum ditekan. Belum ditekan. Belum? Belum. Mikrofonnya belum hidup, boleh ya? Oke, sudah. Makasih Pater Aven. Dari kelima yang Pater Aven kasih tadi, bagi Lea salib itu adalah kekuatan dalam suka dan duka. Artinya kalau bagi Lea bukan hanya dalam duka aja kita menerima salib, justru dalam sukacita kita itu menerima salib karena salib itu adalah tanda kemenangan dari Kristus sendiri. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Singkat, jelas, padat. Bahwa kita menerima salib juga dengan sukacita. Karena salib adalah tanda kemenangan. Ya, kemenangan kita tadi, di mana kita diampuni dan kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Tanda juga harapan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik di hari esok. Tanda bahwa kasih Allah selalu menyertai kita di kehidupan kita. Tanda juga bahwa perjuangan manusiawi kita di dunia ini akan mendapatkan berkat janji Firdaus tadi yang diberikan kepada penjahat itu juga adalah merupakan janji untuk kita. Jadi kita menerima salib ini dengan sukacita dan sekaligus juga
saya mau menegaskan juga untuk menjalani masa Prapaskah ini kita dengan sukacita. Jangan terbebani dengan apa yang dianjurkan oleh gereja untuk puasa, untuk pantang, untuk beramal atau apapun. Kita jalani dengan sukacita seperti yang dikatakan oleh Injil hari ini juga, ya. Kita jalani dengan sukacita. Tidak usah munafik juga, tidak usah diumumkan kepada orang, tidak usah tunjuk-tunjuk show kepada orang bahwa kita sedang puasa. Kita jalani dengan sukacita. Ya, seperti biasanya, bahkan menjadi lebih sukacita justru pada saat-saat ini. Baik, terima kasih Pak Lea. Sekarang waktu saya berikan untuk Pater Naris. Baik, terima kasih Romo Aven, para frater, Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Romo Aven yang sudah bisa menghantar kita dalam permenungan tentang kasih Allah dalam bentuk salib. Juga untuk para frater yang sudah mengiringi dengan lagu-lagu, dan juga untuk semua kita yang terlibat. Yang kedua, saya hanya mau sampaikan bahwa pengampunan itu membebaskan. Pengampunan itu membebaskan. Ketika orang sudah dibebaskan, maka orang akan siap untuk bangkit ketika dia jatuh, terpuruk, punya semangat untuk kembali kalau sudah bisa mengampuni. Lalu kalau orang sudah bisa mengampuni, orang juga bisa siap untuk terima berkat. Kalau belum bisa mengampuni, berarti jangan berharap bahwa berkat itu akan datang. Berkat itu hanya ada ketika orang sudah bisa mengampuni, dalam bentuk apa saja. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk Romo Aven dan juga kita semua. Tuhan memberkati kita selalu. Ya, setuju. Baik, terima kasih Romo Naris untuk apa yang telah disampaikan. Saya yakin kita semua memahami ini dari apa penegasan yang disampaikan oleh Pater Naris tadi. Dan sebelum kita mengakhiri ini dengan doa penutup dan berkat, saya beri kesempatan Pak Markus untuk menyampaikan 1-2 kata, 2 menit. Ya, terima kasih Romo, waktu yang diberikan pada saya. Saya mengucapkan salam kenal juga pada kelompok awam Pasionis dan juga rekan-rekan utusan wilayah dari beberapa kota yang hadir pada malam hari ini, termasuk tadi ada Lampung, Sampit, Hulu Mahakam, Tangerang, kemudian Pasuruan, Pati, Palangkaraya, Bogor, Cilacap juga nongol. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Semoga makna yang kita terima refleksi pada malam hari ini, poinnya bahwasanya adalah pengampunan. Tanpa pengampunan, berkat itu juga nggak akan datang. Tetapi proses pengampunan perlu kita tahu bahwa merasakan kasih Allah lebih dulu, kemudian bahwasanya cinta Yesus itu lebih dulu dari cinta kita kepada Yesus. Saya rasa itu Romo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Markus untuk apa yang telah disampaikan. Pater Naris, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, dalam pertemuan beberapa waktu lalu, waktu Pak Markus datang bersama Bu Lanti dan Bu Meda, kami menemukan konsep ini, bahwa dengan pandemi ini kita berbagai program kita untuk kegiatan bersama itu tidak berjalan. Lalu kami menemukan ide untuk melakukan pertemuan dalam bentuk Zoom meeting ini. Dan sebelum rekoleksi ini, dalam beberapa kali kemarin kita sudah bertemu dengan perkenalan Rosario KUKS,
dan juga bincang-bincang, sharing pengalaman, temu kangen dan sebagainya, curhat dan segalanya yang sudah kita buat dalam beberapa kesempatan. Jadi ini adalah kesempatan pertama kita mengadakan rekoleksi dari daring ini istilahnya dengan cara seperti ini. Tentu saja bahwa tidak semaksimal, tidak sebagus kalau kita bertemu. Ya, tentu saja itu kita pahami bersama. Maka di sana sini banyak kekurangan, audio yang kurang. Para frater tadi kalau Bapak Ibu datang ke sini dan mendengarkan langsung di sini, saya kira Anda tidak akan pernah lapar sepanjang 24 jam pun bisa puasa. Dan suara mereka bagus, semangat mereka luar biasa. Cuma dalam beberapa lagu yang awal tadi saya lapar lebih awal justru karena akibat dari macetnya ya sinyal dan sebagainya juga ramenya ini juga mempengaruhi keterbatasan namanya juga sarana yang dibuat manusia ya. Tapi kita bersyukur untuk ini karena Tuhan mengumpulkan kita, memberi juga sarana ini kepada kita. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa ini. Saya yakin kalau saya memberi kesempatan lagi untuk berkomentar atau untuk berbicara, pasti di antara kita juga pasti akan berbicara. Nanti dialog saja di grup lah. Nah, boleh bisa berkomentar di grup, siapa tahu supaya mereka yang tidak hadir bisa juga mengalami serunya kebersamaan kita. Ada yang seru dalam bicara ya saya dengan para frater yang nyanyi dan beberapa dari antara Anda yang tidak diberi kesempatan untuk bicara, seru dalam permenungan ini, seru dalam hati, seru dalam diam, seru dalam keheningan, dan seru juga dalam aksinya nanti. Nah, saya juga sengaja tadi itu mengundang keluarga awam pasionis. Baru tadi pagi juga, jadi saya share ke Mbak Lea. Jadi Pak Markus, Bapak Ibu Saudara-saudari, Mbak Lea ini adalah ketua dari komunitas awam pasionis di Indonesia ini. Nah, lalu saya share bahwa begini loh yang mau kami buat di kelompok KUKS. Maksud saya supaya awam pasionis juga memikirkan, melanjutkan apa yang sudah dipikirkan sebelumnya. Lalu kemudian, boleh kami ikut, kata Mbak Lea. Saya bilang, lalu saya telepon Pak Markus. Pak Markus gimana, ini ada kelompok awam pasionisnya juga yang mau bersama dengan kita. Pak Markus bilang, oke, baik. Lalu kemudian saya sampaikan oke, dan cukup banyak dari awam pasionis yang juga terlibat bersama kita pada saat ini. Jadi setelah rekoleksi kali ini, direncanakan akan ada rekoleksi bulan depan, dan saya sudah sempat informasikan dengan Pak Markus tadi. Konsepnya begini, jadi para awam pasionis yang terlibat pada sore hari ini, pada malam hari ini bersama kita, itu mereka yang sangat ahli di bidang kain kafan Yesus. Yang dulu sempat kita rencanakan mau berziarah dan ke Turin itu, ziarah Eropa dan sebagainya itu. Jadi ini sangat ahli dalam hal menjelaskan, dalam hal pengetahuan mengenai kain kafan Yesus Kristus. Dan sudah diadakan pameran kain kafan di mana-mana. Terakhir bulan lalu tahun lalu yang sebelum kita mengadakan sebenarnya rencana mau adakan HUT KUKS di sini itu, kami ada pameran kain kafan di Pontianak dan di Ketapang waktu itu. Dan antusiasme orang sungguh luar biasa. KUKS di Pontianak waktu itu juga datang hadir. Nah, jadi nanti konsepnya begini. Kalau Bapak Ibu ingin, Pak Markus juga kita semua, konsepnya nanti di bulan depan nanti kita rancang waktunya kapan. Mungkin bukan hari Jumat karena kita ubah ke hari lain, karena hari Jumat ini ternyata banyak juga yang jalan salib. Ya, jalan salib di waktu yang sama. Ya, tadi ada juga beberapa yang masuk sudah pada bagian terakhir itu saya lihat. Jadi mungkin kita nanti pindahkan ke hari lain, hari yang baik untuk kita bersama. Tentu karena terlalu banyak kita, saya kira tidak juga benar-benar baik untuk semuanya. Tapi setidaknya sebagian besar dari kita bisa terlibat. Jadi nanti pendasaran awalnya dari rekoleksi kita di bulan depan, itu pendasaran awalnya tentang kain kafan Yesus. Jadi dijelaskan tentang kain kafan itu seperti apa, biar kita punya pengetahuan. Itu juga semacam devosi, ya kan? Devosi, refleksi, ziarah mengenai kain kafan. Lalu pada bagian terakhir, ya sekitar 15 menit kita masuk dalam permenungan. Jadi saya sudah omong dengan Mbak Lea tadi, akan dirancang untuk itu. Terus dalam hal yang lebih besar lagi dari itu,
kami bersama Abang Pasionis juga akan melakukan pameran kain kafan, karena sekarang tidak bisa secara langsung, maka akan mengadakan pameran kain kafan nanti melalui daring, melalui media online, ya, yang tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena itu ada banyak sekali cerita mengenai kain kafan itu, sejarah dan segala hal terkait dengan kitab suci dan kebenaran tentang kain kafan itu. Itu kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hal-hal lain kita akan bisa bicarakan nanti di grup atau dalam pertemuan berikutnya di Zoom yang tidak bertema rekoleksi, tapi membahas hal-hal lain yang nanti akan dibicarakan oleh Pak Markus bersama dengan para pengurus di Surabaya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita mendoakan doa KUKS, doa harapan KUKS. Doa harapan KUKS. Mana tadi saya? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk kebesaran cinta-Mu yang telah menggembalakan KUKS dalam pesiaran kami selama ini. Engkau telah menghimpun kami, domba-domba kecintaan-Mu dari berbagai latar belakang, suku, ras, bahasa, budaya, dan bangsa, untuk hidup bersama dalam keluarga KUKS, demi menyatukan diri dengan Engkau, Sang Gembala, dan demi menjadi tanda kebesaran cinta-Mu kepada sesama kami. Pandanglah dengan penuh kasih domba-domba-Mu yang sedang bersiara dalam kerinduan akan belayan cinta-Mu. Penuhi kerinduan kami dengan air sungai cinta-Mu yang terus mengalir untuk melegakan dahaga jiwa kami. Puaskan lapar kami akan Dikau dengan rumput hijau yang membentang luas di padang cinta-Mu. Lindungi kami dalam kuasa nama-Mu dan kuduskanlah kami dalam kebenaran, sehingga kami dapat mendengarkan suara-Mu, Sang Gembala kecintaan kami. Ya Yesus, Gembala yang baik, masih begitu banyak domba-Mu yang rindu akan cinta-Mu, namun karena berbagai situasi kehidupan, mereka belum dapat bergabung dalam kawanan domba KUKS. Panggillah mereka dan arahkanlah hati mereka untuk menemukan kehangatan cinta-Mu, merasakan sejuknya air sungai kasih-Mu, dan menikmati lezatnya rumput hijau kerahiman-Mu. Dalam kandang KUKS yang dibangun di atas wadas kokoh kelembutan hati. Bantulah kami untuk saling mendukung melalui kerinduan bersama akan Dikau dan berjuang menjadi murah hati dan penuh belas kasih di sepanjang hidup kami. Semoga kami dapat menjalani hidup sebagai domba-domba kecil yang haus akan Dikau, yang diisi dengan kesederhanaan dan kerendahan hati, agar selalu terbangun rasa kekeluargaan dan persaudaraan sejati di dalam kandang KUKS kecintaan-Mu ini. Jagalah kami agar jangan ada serigala yang ingin mencerai-beraikan domba-domba gembalaan-Mu. Kokohkanlah kandang KUKS dengan tangan-Mu yang maha suci, dan biarkanlah damai sejahtera selalu menjiwai kehidupan kami. Akhirnya utuslah Roh-Mu kepada kami, agar hati kami selalu terbuka untuk memahami kehendak-Mu. Semoga iman dan pengharapan kami akan belas kasih-Mu semakin nyata di dalam hidup dan karya kami di tengah dunia ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Vincentius, doakanlah kami. Santo Markus, Penginjil, doakanlah kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, hidup dan perjuangan kita, pesiaran kita dalam retret agung masa Prapaskah ini, puasa dan amal bakti kita, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Romo. Kasih Romo. Ya, Iya, tak mau foto difoto ya. dulu. Foto dulu. Foto bersama. Oh, Ya itu foto. biar ada Roma Aven. Foto bersama. Ini gimana cara fotonya nih? Screenshot saja Romo. Screenshot. Saya lupa ini, Paternaris. Kontrol A. Oke. Oh, itu ada Ibu Diana. Ibu Diana tolong foto. Ya, mana? Frater, tolong screenshot lo. Tapi lihat kepalamu di situ ya. Dedi. Tolong hidupkan kamera-kamera semua. Hidupkan kamera kalau bisa. Frater Dedi, gimana cara nih? Kontrol apa? Biar saya dari sini. Saya lupa. Semua sudah hidupkan itu. Print screen. Ya. Windows print screen. Dua-duanya ditahan. Tekan tangan dua-duanya. Ya, hidupkan kalau gitu. Hidupkan apa namanya ini? Apa? Sudah kan? Enggak, gimana? Kontrol pas print screen kalau begini. Oh ya. Siap. Senyum. Aduh. Please. Senyum semuanya. Monica senyum. 1, 2, 3. Nah, ini screenshot yang baru. Ada gaya lain lagi, Frater? Sudah di Bye. Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Selamat. Oke, selamat malam. Selamat